Halo, perkenalkan nama saya Novita Lahati, NIM 23112011. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Saya dari kelas HES 6A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan HKI di era digital. Jadi, tantangan HKI di era digital bisa disebut dengan masalah atau tantangan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, atau bisa disebut juga dengan HKI, seperti karya seni, lagu, tulisan, semuanya dapat disalin atau dibagikan dan disebarluaskan secara bebas melalui internet tanpa izin pemiliknya. Saya akan masuk di pembahasan pertama, yaitu ada pembajakan online. Pembajakan online merujuk pada tindakan ilegal yang melibatkan distribusi, pengunduhan atau penggunaan karya cipta tanpa izin dari pemilik haknya. Di era digital yang serba terhubung, pembajakan semakin mudah dilakukan karena karya-karya digital dapat dengan cepat didistribusikan melalui internet, platform, berbagai file, situs streaming ilegal dan media sosial menjadi saluran utama bagi pembajakan musik, film, perangkat lunak, dan buku digital adalah beberapa jenis karya-karya sering menjadi korban pembajakan online. Jadi fenomena ini menyebabkan masalah serius bagi distribusi kredit, terutama bagi para pencipta dan pemilik haknya. Ini saya akan menambah sedikit tentang apa itu pembajakan online. Jadi pembajakan online adalah kegiatan mengambil atau mengunduh atau menyebarluaskan karya orang lain di internet tanpa izin pemiliknya. Ini contohnya download film gratis dari situs ilegal atau membagikan lagu berbayar ke orang lain tanpa izin pemiliknya. Untuk di pembahasan kedua, yaitu ada dampak pembajakan online terhadap industri. Pembajakan online memiliki dampak ekonomi yang sangat besar terhadap industri hak kekayaan intelektual atau HKI, industri kreatif seperti musik, film, dan perangkat lunak mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat karya-karya mereka dibajak dan disebarkan tanpa izin. Hal ini menurunkan pendapatan dari royalti dan penjualan sah, yang pada gilirannya mengurangi insentif bagi para kreator untuk terus berinovasi. Pembajakan juga berkontribusi pada penurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada, karena penegakan hak cipta dunia maya sangat sulit dilakukan. Saya akan menambah sedikit berkaitan dengan pembajakan online terhadap industri HKI. Jadi pembajakan online membuat pencipta rugi karena tidak mendapat pembayaran. Akibatnya semangat untuk berkarya bisa menurun dan industri kreatif ikut terdampak. Contohnya film yang dibagikan gratis, distik ilegal, atau produser tidak dapat keuntungannya lagi. Dan ketiga, yaitu ada tantangan perlindungan HKI di era digital. Yaitu perlindungan HKI di era digital menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah kecepatan penyebaran karya-karya digital melalui internet. Karya-karya yang seharusnya dilindungi hak ciptanya dapat dengan mudah diunduh, disalin, dan didistribusikan tanpa izin. Selain itu, masalah besar lainnya adalah penegakan hukum yang sulit dilakukan secara internasional. Banyak karya yang dibajak tersebar di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk menuntut pelaku pembajakan secara efektif. Saya akan menambah sedikit berkaitan dengan tantangan perlindungan HKI di era digital.
Jadi di era digital, melindungi karya di era digital itu sulit karena mudah disalin dan disebarkan di internet. Selain itu, masih banyak orang kurang sadar tentang pentingnya menghargai hak cipta. Contohnya itu, orang dengan mudah share film atau lagu di media sosial tanpa izin pemiliknya. Di pembahasan keempat, yaitu ada peran kecerdasan buatan AI dalam perlindungan HKI. Jadi kecerdasan pembuatan AI memiliki peran yang semakin besar dalam membantu perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital. AI dapat digunakan untuk mendeteksi pembajakan digital melalui algoritma yaitu yang mampu melacak penggunaan karya tanpa izin di platform online teknologi. AI juga dapat digunakan dalam pembuatan konten otomatis seperti musik atau karya seni yang menambah tantangan baru dalam hak pemiliknya atau HKI. Untuk mengatasi masalah ini, blockchain sebagai teknologi distribusi terdesentralisasi juga mulai diterapkan untuk melacak kepemilikan dan distribusi karya cipta, memberikan transparan dan perlindungan yang lebih baik. Menambahkan sedikit berkaitan dengan peran kecerdasan pembuatan AI dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi peran kecerdasan dalam AI itu membantu melindungi karya dengan mendeteksi pelanggaran di internet secara otomatis. Contohnya, AI ini mendeteksi video atau lagu yang diupload tanpa izin, lalu sistem bisa langsung menurunkannya. Baik, itulah presentasi dari saya, yaitu saya pahami dalam tantangan HKI di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Goodbye. Bye bye.